Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, rekan-rekan tim survei, jumpa lagi di video tentang main survei yang pastinya akan menarik karena kita akan membahas tentang bagaimana pekerjaan survei di lapangan, terutama di tambang. Rekan-rekan tim survei yang saya cintai, juga para penonton di mana saja berada, kali ini saya akan menerangkan tentang prinsip dasar dan penguasaan kompetensi oleh seorang surveyor. Jadi surveyor main survei ini pekerjaannya itu sangat luas dan lengkap ya, kompleks juga. Yang pertama, bahwa survei itu dari awal ada itu menggunakan banyak beberapa tools atau alat seperti penggunaan total station, menggunakan drone, kemudian beralih menggunakan GPS RTK, kemudian menggunakan laser scanner, dan entah apa yang terjadi ke depannya, mungkin teknologi masa depan akan lebih canggih dan lebih mudah. Oke, tim survei, berikut ada prinsip dasar dan penguasaan kompetensi oleh seorang surveyor. Yang pertama nih, bisa dilihat di gambar berikut. Prinsip dasar seorang surveyor itu satu, ingin melakukan pengukuran dengan jujur. Itu harus jujur ya rekan-rekan, karena kalau nggak jujur tahu sendirilah ya bagaimana seorang surveyor bila tidak jujur. Kemudian ingin akurat dan presisi yang tinggi. Jadi seorang surveyor itu ingin melakukan pengukuran yang selalu akurat dan juga presisi tinggi. Kemudian selalu cek, double check, bahkan triple check ya saat pengukuran. Keempatnya, mengurangi error dengan prosedur dan alat yang baik dan benar. Bila alatnya sudah tidak baik, bila alatnya sudah kadaluarsa, terutama sertifikatnya ya, silakan untuk segera diperbaiki. Kemudian kelimanya, kesalahan harus dieliminasi atau dibuang. Ketika patok survei atau ketebak poin sudah jelek atau sudah jabuk lah istilahnya, segera dibuang, ganti dengan yang baru. Beberapa pekerjaan main survei sendiri itu ada 3, yaitu melakukan pengambilan data lapangan, yaitu data topografi original, progres situasi harian, mingguan, bulanan, dan juga joint survei. Yang kedua, melakukan kontrol operasional tambang seperti setting out design, monitoring alokasi unit fleet dan moving, kemudian monitoring bondi tambang, elevasi tambang. Yang ketiga adalah sarana komunikasi dengan pihak terkait di tambang seperti dan operation. Apa itu komunikasinya? Ya, alat komunikasinya adalah pita dan patok survei. Peta tambang dalam bentuk PDF sekarang bisa di-share lewat aplikasi Avenza. Kemudian Boplang untuk final design. Beberapa pekerjaan survei mulai dari yang ada di pit, yaitu mulai dari land clearing, topsoil removal, kalau ada drilling dan blasting juga itu pekerjaan survei juga. Kemudian ada pekerjaan overburden removal, ada cool expose, pengukuran roof dan floor, kemudian dumping, area dumping ya, pengukuran di area dumping, baik desain, pemasangan desain dan pengarahan kemana area dumpingan tersebut. Dan terakhir juga ada pengukuran room stockpile yang dilakukan joint survei bersama owner. Nah, tim survei, berikut prosedur pengukuran yang benar dan standar juga baik ya. Yang pertama, kita lihat di gambar berikut ini adalah problem pertama adalah pick up terlalu di atas surface. Jadi pengukurannya yang bergelombang, akhirnya dia tidak pas pengukurannya. Kemudian jarang-jarang, karena rentannya itu hingga 10-15 meter seharusnya agak rapat. Jadi ada beberapa titik yang tidak ter-pick up dan akhirnya tidak bisa dihitung oleh software. Kemudian pengukuran crash dan toe yang tidak baik dan benar, sehingga volume tidak terhitung, apalagi adanya spoil dan genangan ya. Karena apa? Mungkin roadman yang malas atau yang dia tidak mau mencapai toe-nya yang sebenarnya. Akibatnya apa? Volume tidak terukur. Kemudian adanya stick yang digantung atau prisma yang diangkat ya. Jadi untuk rekan-rekan tim survei harus perhatikan hal itu agar pengukuran yang baik dan benarnya tercapai. Ya, tim survei, berikut adalah kode dan perekaman data yang benar ya, seperti dilihat di gambar.
Itu yang benar ketika kita mengambil crash tuh, kemudian pengambilan data, pengambilan beberapa juga untuk spot ya, itu harus baik. Agar apa? Agar datanya juga tercapai dan akhirnya hasilnya maksimal. Dan akhirnya tambangnya seperti gambar berikutnya yang diharapkan, baik, bagus, crashnya di mana, tuhnya di mana, kemudian arah SAM di mana, kemudian untuk pembuangannya, disposalnya juga baik, roomnya di mana. Akhirnya tambangnya tercipta dengan sangat baik. Nah, berikut juga ada cara pemasangan grid box yang baik ya. Jadi grid box itu membantu kita agar tidak bolak-balik mengukur, dan si tim operation sendiri bisa melakukannya sendiri ketika tim survei tidak ada di tempat. Misalnya ada beberapa contoh berikut ya untuk pengukuran, seperti pengukuran area front loading dan area disposal. Berikut contohnya. Dan juga ada selain contoh di atas, akhirnya kita mengetahui ya fungsinya dan cara penggunaan grid box yang baik dan benar. Agar apa? Kita tidak selalu mengukur elevasi di mana, perbaikannya di mana, karena dibantu oleh tim operation juga saat adanya grid box tersebut. Oke, tim survei, itu saja dulu dari episode pertama ini tentang prinsip-prinsip dasar seorang surveyor. Nanti sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya, dan mudah-mudahan akan lebih berkembang lagi untuk video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!